Jojoman banta krina perpulungan di Tuhan, mari si pesikap ukuras kusuta, guna kita arlajar ibas PJJ enda. Artoto kita. Bapa kami sini surga, si sembah kami aranan Yesus Kristus, bujur Tuhan, ibas berngena bajir tetap kami pulung di tengah-tengah jabu kami guna arlajar, guna bersekutu, di tengah-tengah PJJ kami di rumah. Tuhan ngeranalah kami di tengah-tengah pusu ras perukuran kami, perkitakan kami tetap git jadi alat lu, berangkat berita lu di tengah-tengah dunia enda. Enda pertonton kami Bapa, dibahas gelaran andu Yesus Kristus, Tuhan rasul sangat kami singgelu, pertoto rasa pengharapan kami membantu. Amin. Perpulungan sini kalangi Tuhan, bahan perenungan kita terambil dibahas Kolose telu ayat 1-4, surat ibas Paulus tari Kolose telu ayat 1-4. Bagaimana kata di bata? Kamu pekeke di bata ras Kristus. Maka daramila arta-arta si surga. Ibasingan Kristus kundul arah kemuhun di bata. Bulatkanlah ukurndu nandangi arta-arta surga. Labo nandangi perkara-perkara doni enda. Sebab kamu mate jana kegeluhendu si tuhu-tuhu. Duarilah iidah doni enda. Sebab terbunyi ras Kristus ibas di bata. Kegeluhendu si tuhu-tuhu emakat Kristus. Jana asum ia teridah pagin. Sampai ikut teridah ras ia. Dengan dat bagin ibas kemuliaan. Jojoah perpulungan sini kalangi Tuhan. Warienda kita nggo telu minggu adilaku silap karena perdalanan pencegahan virus COVID-19. Jana ibas minggu silewat kita gejapkan kebangkitan Kristus arah kematian hari, maka kita ngerayakan Paskah. Maka kami ucapkan perpulungan sini kalangi Tuhan selamat Paskah. Perpulungan sini kalangi Tuhan ibas masa Paskah enda masa-masa Paskah kita justru mengingat harusnya juga menyadari bagaimana sebenarnya Allah yang bangkit dari kematian itu tidak lagi kita temukan dalam perjumpaan yang hingar-bingar, tapi kita merayakan kebangkitannya dalam kesunyian, kesenyapan, kesendirian, keintiman bersama dengan keluarga. Akhirnya menjadi perenungan yang menarik, menjadi sebuah sudut pandang yang menarik, yang berbeda kita lakukan di tahun ini. Dan harusnya itu pun membawa kita pada perenungan yang lebih mendalam, lebih kusyuk, lebih intim. Kita semakin bertanya, siapa Tuhan di mata saya? Siapa Allah yang membangkitkan saya itu? Untuk menjadi dasar kita menjalani kehidupan. Perpulungan sini kalangi Tuhan, temanta emakap ipekeke ras Kristus. Dibangkitkan bersama dengan Kristus, di dalam Kristus. Maka kata dibangkitkan ini, kalau kita melihat bahasa Karo, maka banyak sekali istilah yang mungkin perlu pendalaman lebih menyeluruh untuk mengerti apa yang dimaksudkan Kolose telu ayat 1-4. Tapi dengan kita bergerak lebih dalam, harus diketahui bersama surat enda merupakan surat yang ditulis Paulus kepada jemaat Kolose. Pengajuan penulisan Paulus ini bukan berarti Paulus pernah berjumpa dengan jemaat ini, tapi justru mereka tidak pernah berjumpa, tapi Paulus mendengar berita, mendengar cerita jemaat Kristen di Kolose ini mengalami godaan, mengalami tantangan di mana banyak sekali nabi-nabi berbuat, nabi-nabi palsu yang mengaburkan ajaran. Oleh sebab itu dalam keseluruhan pasal di surat Kolose enda, 4 pasal, Paulus menekankan bahwa Kristuslah sentral, menjadi kunci utama kita mengerti dan merasakan, mendapat keselamatan itu. Maka untuk lebih mendalam, mari kita melihat perbandingan teks dari pustaka bahasa Karo dengan bahasa Indonesia masa kini. Enda perbandingannya. 4 ayat ini menjadi menarik. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan, kamu go ipekeke di bata diartikan sebagai kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Kata ini menjadi menarik, dihidupkan kembali. Apa yang mati sebelumnya? Itu nanti akan kita lihat di ayat yang ketiga. Tapi kata dihidupkan kembali mengartikan sebuah komitmen Allah
yang begitu besar cintanya terhadap manusia. Dia mengembalikan yang berharga itu, yakni kehidupan. Kita selalu berpikir bahwa keseharian ataupun hari-hari kita di rumah, hari-hari di luar gereja menjadi hari-hari yang biasa, yang tidak punya nilai spesial, tapi justru dengan melihat dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus, Yesus Kristus tidak hanya fokus pada kehidupan kita di gereja, tapi mau melihat bahwa keseharian kita, hari-hari kita di luar gereja pun haruslah membuat kita berusaha mendapat hal-hal yang ada di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Karena apa? Mendapat hal-hal yang di surga tidak cukup di gereja. Mendapat hal-hal yang di surga tidak cukup hanya dengan persekutuan. Tapi dia harus dihidupi dalam kebiasaan hari-hari. Kualitas itu harus terlihat dalam laku hidup kita, keseharian kita. Jangan sampai kita hanya fokus pada kualitas kita di gereja, kualitas kita di ruang-ruang pertemuan ibadah. Tapi harusnya kualitas itu nampak, tampil, dan terasa di kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga, dan di rumah. Hingga ayat yang kedua, arahkanlah pikiranmu pada hal-hal di situ. Di situ itu maksudnya di surga. Jangan pada hal-hal yang di dunia. Ini juga menarik. Bahkan dalam bahasa Karo, dia mengatakan erta-erta. Labo nandangi perkara-perkara doni enda. Artinya apa perpulung sini kelengit Tuhan? Bahasa Karo ingin menekankan yang di dunia ini bukanlah harta. Bukanlah hal yang harus kita kumpulkan. Bukanlah hal yang harus kita banggakan. Tapi justru harta di surga lah yang harus menjadi fokus pikiran kehidupan kita. Walaupun kita di dunia. Lalu, sebab kalian sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan yang terakhir ayat 4, nah sumber hidupmu yang sejati adalah Kristus. Dan bila ia tampak nanti kalian juga akan tampil bersama-sama dengan dia dalam kebesaran. Kita bisa melihat perbandingan ini. Artinya apa? Bahasa Indonesia masa kini, saya tampilkan ini untuk lebih menjelaskan secara praktis apa yang dimaksudkan ipekeke pas Kristus. Kita dibangkitkan bukan kita mati dulu baru bangkit, tapi kita dihidupkan kembali. Apa yang hidup? Mari kita lihat. Kamu gue ipekeke di bata, dihidupkan kembali bersama-sama Kristus menjadi sebuah dasar sehingga kita sanggup, di garis bawahi, sanggup mendapat hal-hal yang di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Ya, kita boleh berpikir surga itu adalah sebuah lokasi yang teduh, menenangkan, dan segala nuansa baik yang lainnya. Tapi saya juga ingin membawa kita pada pemikiran yang di luar kebiasaan kita, dengan berpikir bahwa surga itu dipahami sebagai sebuah kualitas hidup, dan bukan hanya lokasi. Surga itu mari kita fokuskan pada hal-hal yang berbicara kebaikan, berbicara iman, percaya kita kepada Tuhan, berbicara kasih yang rela, yang tidak memandang bulu dan sebagai macam kualitas lain yang mencerminkan kita percaya pada Kristus yang mau memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu pemahaman ini menjadi menarik. Kita tidak mungkin sanggup kalau tidak ada Kristus yang bangkit dari kematian. Itu harus selesai, harus duduk di dalam kehidupan kita, perpulung seni Tuhan. Artinya harus terema dalam kehidupan kita, tidak ada kuasa lain selain kuasa Kristus yang bangkit dari kematian, yang sanggup membuat kita mendapatkan hal-hal yang baik, yang positif dalam kehidupan kita. Dan ini keyakinan orang percaya. Sehingga apa? Kualitas hidup orang yang dibangkitkan, yang dihidupkan kembali adalah orang-orang yang sudah ditebus dosanya. Artinya begini perpulung sini Tuhan. Momen Paskah itu harusnya menjadikan kita kembali sadar. Kita tidak boleh lagi dibelenggu, didominasi oleh kemanusiaan kita yang selalu membawa kita pada dosa. Tapi justru momen Paskah yang sudah berpuluh-puluh kali kita rasakan itu harusnya kembali terus mendorong kita, menyemangati kita, membuat kita berpikir aku harus hidup lebih baik. Ya. Oleh sebab itu haruslah kalian berusaha. Mencapai kualitas hidup orang yang ditebus dosanya adalah dengan tetap berusaha. Dunia ini penuh dengan godaan perpelongan Tuhan. Kita sudah Kristen dari lahir mungkin. Atau sudah beratusan kali kita ke gereja. Tapi dunia itu tetap menggoda. Artinya apa?
selagi kita masih di dunia ini, kita harus tetap berusaha. Berusaha melatih diri untuk terus menjaga iman dan pengharapan. Dunia selalu menekan kita untuk, ngapain lagi kamu berharap sama Tuhan, toh Tuhan tidak pernah menjawab doamu. Ngapain lagi kamu berharap sama Tuhan, toh Dia pun tidak pernah melepaskanmu dari penderitaan. Nah begitu. Tapi momen Paskah ini bukan berarti membuat kita enggan derita, enggan merenungkan. Tapi mari lihat, Allah yang memberikan anaknya, bahkan memberikan dirinya, membela kita, menebus dosa kita, bukan dengan tidak ingin tidak ingin menuju kematian, tapi justru sebaliknya. Dia terlibat dalam penderitaan itu. Dia memasuki kematian itu. Dia ingin betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya, oleh ciptaannya. Oleh sebab itu jangan sampai godaan dunia ini justru membuat kita tidak lagi berpengharapan. Mari kita tetap berusaha melatih diri, menjaga iman dan pengharapan kita. Bagaimana caranya? Secara praktis, arahkan pikiran kita pada hidup yang penuh dengan kebaikan. Dari banyaknya penderitaan selalu ada kebaikan. Saya selalu meyakini ada pepatah yang mengatakan gini, walaupun harimu buruk, tapi di balik keburukan itu selalu ada hal yang baik. Masalahnya, kita selalu fokus pada yang buruk itu. Masalahnya, kita selalu fokus pada kegagalan kita. Kita lupa mengapresiasi diri, kita lupa keterbatasan kita, bahwa ketika kita hanya fokus pada yang negatif, emosional, mentalitas kita pun dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Ini juga sangat relevan di kondisi yang sekarang ini ya. Banyak berita yang menggelisahkan. Bahkan pemerintah sudah membuka angka pasti. Wah, ini menarik. Problemnya tuh jadi ya kompleks. Tapi saya tidak mau terfokus pada itu. Tapi kebayang nggak? Kalau kita tidak bisa mengarahkan pikiran kita, tidak bisa memilah pikiran kita, dunia ini menampilkan segala macam keresahan, kegelisahan yang akhirnya membuat kita tidak bersyukur, membuat kita enggan melakukan kebaikan. Arahkan pikiran, arahkan fokus kita. Pilihannya itu ada di kita, bukan di keadaannya. Sebab kalian sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Mati di sini merujuk pada kehidupan yang penuh dengan dosa. Penekanannya terhanyut di hal-hal yang di surga. Artinya apa? Ketika kita sudah ditebus oleh Allah, kehidupan kita yang penuh dengan dosa itu, yang tidak tahu kebenaran itu, terkubur juga, dan akhirnya tersembunyi dan diselamatkan Kristus. Sehingga apa? Kehidupan yang sejati itu adalah Kristus itu sendiri. Yang nantinya kita nikmati bersama dengan Allah. Ketika apa? Ketika Ia tampak, kita pun akan tampil bersama-sama dengan Dia dalam kebesarannya. Kalau kita selalu mengucapkan pengakuan iman rasuli setiap minggunya, maka kita juga meyakini kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Allah tidak pernah menginginkan jarak yang begitu jauh antara Dia dan kita. Tapi justru Ia selalu rindu hidup bersama dengan anak-anaknya. Artinya apa, perpulung seni kalimat Tuhan? Selagi kita di dunia ini, jadikanlah hidup kita benar-benar hidup bersama dengan Allah. Sehingga nantinya pun Allah yang mau hidup bersama dengan kita itu juga merasakan kehidupan yang boleh kita nikmati di dunia ini bersama dengan Dia. Artinya apa? Memang sangat filosofis. Saya pun tidak bisa menjelaskan secara konkret. Tampil bersama-sama dengan Dia dalam kebesarannya. Artinya di sini mungkin kita juga dimenangkan. Kita juga dibebaskan. Kita tidak lagi dibelenggu oleh segala kegelapan dan dosa di dunia ini. Tapi justru kita mau tetap teguh berdiri. Menunjukkan terangnya, menampilkan kebaikannya, dan menyatakan kebesarannya di setengah segala godaan di dunia ini. Artinya perpulung seni kelengi Tuhan. Saya menyederhanakan perenungan kita ini dengan dihidupkan kembali ipekeke ras Kristus. Artinya jangan pernah berhenti mengusahakan hidup yang lebih baik. Hari ini kita boleh gagal. Minggu lalu kita boleh gagal. Mungkin kita akan kembali gagal di masa depan. Tapi jangan pernah berhenti mengusahakan hidup yang lebih baik. Karena apa? Karena Allah sudah mati buat kita. Allah sudah bangkit dari kematian itu untuk kita. Jangan pernah pesimis, jangan pernah kehilangan pengharapan. Dunia ini akan selalu menawarkan itu, tapi kita boleh tetap teguh berdiri. Aku mau mengusahakan hidup yang lebih baik.
Bagaimana caranya? Mari fokus pada kebaikan dan rasa syukur. Kita fokus dengan apa yang sudah kita capai. Jangan fokus pada kegagalan, jangan fokus pada keterlambatan, tapi fokuslah ada kebaikan selalu yang kita nikmati, dan itu berasal dari Allah. Biarlah rasa syukur itu menjadi kebiasaan. Ya. Jangan lagi kita mau berkompromi dengan hidup dengan dosa. Nikmat memang dosa itu, tapi dia tidak bersifat kekal. Justru kekekalan yang kita alami karena dosa adalah penyesalan, bukan kebahagiaan. Jadi hidup yang tidak sejati itu terkubur ketika Yesus mau masuk ke dalam kematian. Jangan lagi berkompromi dengan dosa, tapi usahakanlah hidup yang lebih baik. Sehingga apa? Allah membangkitkan kita untuk hidup bersama dengan Dia. Hari ini mungkin kita tidak mengerti makna kebangkitan ini secara harafiah, tapi ketika kita juga diizinkan Allah untuk memasuki kehidupan kematian itu, kita percaya kebangkitannya pun akan kita terima selagi kita percaya kepada Dia, selagi kita juga menyadari hidup di dunia ini harus kita upayakan lebih baik, dan lebih baik setiap harinya. Karena apa? Allah Sang Empunya kehidupan itu telah mati untuk kita dan bangkit pula untuk kita. Oleh sebab itu, Perpuluhan Studi Kalungi Tuhan, salah satu implikasi dalam PJJ kita Minggu Endah Emekap tanggal 18 April KKR 130 tahun. Wah, ini menarik ya, kategori anak-anak tapi usianya paling tua, paling dewasa, paling lansia lah, udah lewat pun kan begitu. Mengapa KKR menjadi penting? Dialah yang akhirnya, anak-anak inilah yang akhirnya membuat kita tetap semangat menjaga pertahanan kehidupan kita di masa depan. Mereka lah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh menyerah hari ini. Bayangkan Perpuluhan Studi Kalungi Tuhan, masa-masa ini membuat para orang tua, para pekerja, para pelayan melemah, pesimis. Siapa yang korban? Anak-anak. Lalu kita selalu bilang mereka itu generasi penerus. Mereka bukan hanya generasi penerus, mereka generasi masa kini yang juga harus dilatih. Bagaimana bisa mereka meneruskan kalau mereka tidak pernah dilibatkan dalam gereja masa kini? Oleh sebab itu, dalam masa-masa di rumah ini, mari kita berkomunikasilah dengan anak-anak kita. Jadilah guru KKR. Karena sebenarnya, saya ingat betul apa kata Pak Andar Ismail, pendeta bagi anak-anak itu bukan pendeta di gerejanya, bukan guru KKR-nya, tapi orang tua. Jadi selamat membantu kerina orang tua kami sudah menjadi imam, kamu sudah dipanggil Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk menjadi penuntun spiritualitas anak-anak. Berikan seed terbaik, berikanlah yang paling baik untuk generasi masa kini dan masa depan gereja, yakni KKR. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup. Bapa kami sini surga, si sembah kami aranandu Yesus Kristus, bujur Tuhan. Kematendu ibas kayu persilang, membangkitkan kami, menebus dosa kami. Bahkan ketika Engkau bangkit dari kematian, Engkau memberi kami pembebasan, sehingga kami tidak ingin lagi berkompromi dengan dosa. Terima kasih untuk masa-masa yang sulit ini. Terima kasih untuk kegelisahan yang kami alami. Itu semua menyadarkan kami bahwa kami tidak memiliki kuasa apapun. Kami tidak berdaya mengatur apapun. Karena Engkaulah Sang Empunya kehidupan. Tetap bimbing kami ya Allah. Tetap arahkan pikiran kami. Agar kami selalu berusaha menghadirkan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah dunia. Endah pertoton kami Bapa. Dibas gelar anak Yesus Kristus. Pertoto ras ngatakan bujur kami manban. Amin. Bujur juah, jaga iman, jaga imun.